Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mampu dikuatkan Allah mengikuti sholat berjamaah Isya sekaligus sholat tarawih pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan perintah-perintah Allah. Syukur-syukur kita tetap kuat hingga nanti akhir Ramadan. Syukur-syukur sampai nanti Ramadan tahun berikutnya. Dan alhamdulillah sampai nanti akhir hayat menjemput kita. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita diberikan nanti syafaatnya di hari akhir kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, untuk memudahkan adik-adik yang bawa buku panduan Ramadan, judul ceramah pada malam hari ini adalah Larangan Merasa Suci. Tulis, Saya baru kemarin Ahad ini itu ngisi di Masjid Nurul Islam Sapuangin, Serandaan. Tempatnya mertua saya. Biasa di sholat tarawih kemudian ada sesi tanda tangan gitu kan. Anak-anak datang, Pak, mau judulnya apa? Pak, tadi temanya apa? Nah, badan kula ketok rangkeng ke ceramah wani-wani nek tekon karo sing ceramah. Kok ora sopan ngono lho, tekon karo wong tuane gak tekon karo sing ceramah. Kan kaya ngaku, Pak, aku mau rangkeng mau judulnya apa? Kan ngono nggih. Lah kula jawab, judulnya mau karang dhewe wae. Entah ada orang yang nggak paham bahasa Jawa, atau mungkin nggak paham jokes bapak-bapak gitu. Saya menemukan ada sekitar 3-4 orang ketika saya tanda tangan di kolom judul itu tulisannya mbok karang dhewe wae. Ini kalau gurunya ngecek ini, wah viral ini di media sosial. Ya alhamdulillah. Makanya nih ditulis kayak judulnya sing apik ya. Ya. Sampai sekarang kayaknya masih tulisannya mbok karang dhewe wae. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita untuk di bulan Ramadan itu untuk mensucikan diri. Dimulai kita itu menahan diri dari jangankan yang makanan haram, yang makanan halal aja kita nggak boleh makan. Kita diminta untuk menjaga mulut kita, menahan hawa nafsu kita. Disempurnakan sama orang Indonesia di akhir Ramadan nanti syawalan maaf-maafan. Kita saling melebur dosa satu sama lain, mensucikan diri. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala di sisi lain meminta kita untuk mensucikan diri. Di sisi lain Allah tuh meminta kita untuk jangan merasa suci. Nah, bahasa gampangan ini jangan sok suci. Ayatnya bisa kita lihat di surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jadi Allah memerintahkan kita jangan merasa diri kita ini suci karena Allah yang paling paham siapa yang paling bertakwa di antara kita. Maksudnya apa? Pak, kalau kita menggantungkan derajat kesucian kita kepada pandangan orang lain, apalagi pada diri sendiri, merasa diri kita suci, itu akan merusak hubungan kita dengan Allah. Karena itu menipu. Belum tentu orang yang kelihatannya soleh itu beneran baik, beneran suci. Ndah kula nggih Pak. Nek misalnya aib saya itu dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala semua, itu mesti jamaah sini nggak mau undang saya kultum di sini. Hai Ustaz, itu ternyata koyo ngene. Rasa dunia mana susu? Kenapa? Karena memang begitu. Orang itu terlihat baik bukan karena dirinya baik, tapi karena Allah yang baik hati menutup aib-aibnya. Sehingga kita masih dipandang baik di antara manusia. Aslinya belum tentu. Hanya Allah yang paham, hanya Allah yang tahu. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling paham siapa yang paling bertakwa di antara kita.
Kalau kita menggantungkan kesucian kita kepada orang lain, ya nggak dapat. Apalagi kemudian kita merasa diri kita suci, padahal orang lain pun nggak menganggap diri kita ini suci, ya itu tambah masalah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita merasa rendah, kita merasa kurang, kita merasa ibadah kita ini belum ada apa-apanya, itu termasuk salah satu amalan yang utama dan Allah suka. Bahkan Rasulullah SAW pun demikian. Kita kan kalau misalnya ditanya, Rasulullah itu manusia yang paling utama, betul. Manusia derajatnya paling tinggi, benar. Ibadahnya paling banyak, betul. Tapi coba dulu zaman Rasulullah itu berdakwah awal-awal. Nah, beliau kan dari Mekah berdakwah ke Taif. Mekah ke Taif itu jaraknya kurang lebih 90 kilo ya, anggap aja 100 kilo gitu. 100 kilo itu kalau dari sini kurang lebih sampai ke Tawangmangu gitu. Jalan kaki. Sampai sana berdakwah 3 hari 3 malam ditolak. Ditolaknya nggak main-main, dilempari batu sampai Rasulullah berdarah. Pak Bu, kalau misalnya kita menilai sebagai netizen yang bijaksana, kalau kisah ini viral di media sosial, dakwah Nabi Muhammad ditolak di Taif, kira-kira yang dihujat Nabi Muhammad ini apa masyarakat Taifnya? Masyarakat Taifnya kan? Nabi Muhammad mosok ditolak. Kalau saya dakwah ke Taif gagal, saya dilempari batu, itu masyarakat masih menghujat saya. Pulau niku sinten? Tapi Nabi Muhammad SAW kan memang yang sudah paling jos berdakwah kok ditolak. Jangankan manusia, malaikat aja sampai bela Nabi. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Nabi merasa kasihan. Nabi, saya diperintahkan hari ini apapun yang kau minta aku akan kabulkan. Kalau perlu itu ada malaikat yang jaga gunung, saya suruh itu gunung dilemparkan ke masyarakat Taif, mau atau tidak? Nabi Muhammad kemudian bilang, ya nggak usah. Mereka nanti insya Allah akan paham sendiri, insya Allah akan mendapatkan hidayah sendiri. Dan kemudian Nabi Muhammad itu berdoa. Doanya kayak gini, Pak. Allahumma inni ashku. Ya Allah, sesungguhnya pada hari ini aku mengadu. Jadi Nabi Muhammad itu mengadu kepada Allah setelah gagal berdakwah itu. Apa yang diadukan? Kalau kita yang gagal dakwah kan kita ngadu, ya Allah ini masyarakat Taif ngeyel-ngeyel ya Allah. Ya Allah ini masyarakat sudah baik-baik, saya malah dilempari batu ya Allah, gitu kan? Tapi Nabi Muhammad ngadunya nggak kayak gitu. Ya Allah, ashku dha'fa quwwati. Yang pertama diadukan oleh Nabi adalah, ya Allah aku mengadu kepadamu terkait dengan lemahnya kekuatanku. Nabi Muhammad merasa lemah. Wa qillata hilati, dan aku juga mengadukan kepadamu terkait dengan kurangnya upayaku, kurangnya strategiku dalam berdakwah. Wa hawani 'alan nas, dan aku juga mengadukan kepadamu karena derajatku di sisi manusia itu masih belum ada apa-apanya sehingga orang-orang masih memandang rendah kepadaku. Nabi Muhammad yang sudah sebegitu mulianya, ketika dihadapkan kepada cobaan, beliau tidak merasa tinggi, tidak merasa sudah maksimal, tapi masih mengadu dirinya masih lemah, masih kurang usahanya, masih belum ada apa-apanya di hadapan manusia. Apalagi kita yang derajatnya jelas di bawah Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf alaihissalam juga demikian. Yusuf kan terkenal dulu pernah disucikan oleh Allah, dijaga kehormatannya, digoda oleh perempuan cantik, kaya, pejabat pula, tinggal serumah lagi. Diajak berzina, Nabi Yusuf nggak mau. Singkat cerita kemudian terjadi kontak fisik sehingga baju belakangnya Nabi Yusuf ini sobek. Ini kalau orang-orang zaman sekarang menghadapi realita yang serupa, ini belum tentu yang sobek belakangnya, bisa jadi depan belakang. Awalnya tolak tapi ujung-ujungnya mau juga. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam, kita penasaran, kok bisa ya Nabi Yusuf bisa menjaga dirinya seperti itu? Nah, kemudian prinsipnya Nabi Yusuf itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kisahnya Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf mengatakan demikian. Wa ma ubati'u nafsi. Sesungguhnya aku tidak berlepas diri dari hawa nafsuku. Maksudnya apa? Kalau ditanya Nabi Yusuf, jenengan ini janjane nafsu atau? Ya janjane nafsu, ada nafsunya tuh. Wa ma ubati'u nafsi, aku juga manusia memiliki hawa nafsu.
Wa innan nafsa la'ammaratun bisu', dan sesungguhnya hawa nafsu itu pasti kalau kita turuti akan mendorong kita kepada keburukan. Tapi kemudian Nabi Yusuf menjelaskan, tapi kenapa kok kemudian aku bisa lari dari cobaan, lari dari godaan? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya yang suci, tapi illa ma rahima rabbi, kecuali siapa-siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf itu tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya suci, tapi merasa yang hebat bukan saya, yang suci bukan saya, tapi Allah yang maha hebat, Allah yang maha suci. Maka kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk merasa suci. Artinya kita tidak boleh nyombong, tidak boleh merasa hebat. Dan kadang-kadang kita itu gampang sekali tergoda oleh pujian orang. Kita dipuji, wah anaknya pinter, waduh bapak ibu sopo se, anaknya putih ganteng nih. Oh ya bapaknya ya putih ganteng, masa anaknya bukan ganteng? Kan biasanya seperti itu. Seolah-olah gantengnya anak kita, pinternya anak kita itu adalah hasil jerih payah usaha kita semata. Yang baik adalah ketika kita dipuji, kita serahkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada kebaikan yang datang kepada kita, rezeki yang baik, jabatan naik pangkat, dapat makan gratis, macam-macam, yang dipuji jangan presidennya, tapi Allah yang telah memberi kita rezeki. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, tapi kita nyombong, itu nasib kita nanti akan sama seperti Qarun. Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Karena sepupunya Nabi Musa minta doa sama Nabi Musa dikabulkan. Wah ya sekali Qarun itu. Itu dalam kisah-kisah Israiliyah. Qarun itu kalau hartanya mau dipamerkan, dia akan mengundang puluhan orang. Pendapat mengatakan antara 12 sampai 70 orang. Ada orang kuat yang biasanya nge-gym ketat-ketat itu, dia akan baris di tengah jalan, kemudian bawa pikulan gitu. Kemudian dia akan memikul kuncinya gudang hartanya Qarun. Bukan hartanya, kuncinya kok dipikul oleh puluhan orang, belum hartanya. Dan kemudian ketika orang-orang bertanya kepada Qarun, kok iso hartanya banyak seperti ini? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Karena aku kaya ini, karena aku hebat, karena aku punya pengetahuan yang banyak, karena aku punya ilmu bisnis, karena strategiku dalam jual beli itu tinggi. Apa kemudian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Hartanya Qarun yang jumlahnya banyak itu kemudian ditenggelamkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang belum ada yang menemukan. Pak Bu, kalau ada yang nemu hartanya Qarun itu Pak Bu, itu sampai pensiun nggak perlu kerja. Anak keturunan kita itu damai aman sejahtera. Ya paling dipotong pajak sama pemerintah doang. Maka kita mengenal sekarang istilah harta Qarun, hartanya Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita hebat bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang hebat. Kalau kita kaya bukan karena kita yang hebat mencari uang, tapi karena Allah yang memudahkan rezeki kita. Anak kita soleh solihah bukan karena kita yang hebat sebagai orang tua, tapi Allah yang memudahkan kita untuk membimbing anak-anak kita. Kalau kita sekarang masih sehat bukan karena kita rajin olahraga menjaga makanan-makanan kita, tapi karena Allah membantu kita sehat sehingga kita masih bisa beribadah. Contohnya pada malam hari ini, Pak Bu, fala tuzakku anfusakum. Yuk, kita jangan merasa diri kita suci, kecuali Allah yang sudah mencap diri kita suci. Dan kapan Allah mencap kita suci, ya nanti kita tahunya di hari akhir kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.